Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai agregat planning, yaitu perencanaan produksi jangka menengah yang biasanya 3 sampai 12 bulan. Nah, tujuannya itu membantu perusahaan menentukan berapa banyak yang harus diproduksi, bagaimana memanfaatkan tenaga kerja, dan kapan menyimpan persediaan agar biaya total minimal sambil memenuhi permintaan. Kita akan membahas mengenai contoh kasus dari agregat planning. Nah, di sini kita udah menyiapkan eh, contoh kasusnya. Nah, di sini itu sebuah perusahaan Cokobit memproduksi coklat batang dengan permintaan yang berubah-ubah setiap bulan. Perusahaan ingin membuat agregat plan untuk periode 4 bulan ke depan, yaitu periode Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, di sini permintaannya itu ada 1.400 unit, 1.600 unit, 2.000 unit, dan 1.800 unit. Kapasitas tenaga kerja normalnya itu adalah 350 per pekerja. Ditambah jumlah kerjanya ini ada 5 orang. Nah, biaya produksi itu ada di 9.000 per unit. Lembur 13.000 per unit. Biaya simpan atau inventory holding itu 600 per unit per bulannya. Nah, jadi, kita mempunyai kebijakan atau ketentuan dari perusahaannya. Persediaan awal adalah 0, target persediaan akhir bulan, bulan April yaitu ada 100 unit. Nah, di sini kita tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah karyawan. Produksi dapat dilakukan melalui produksi normal tambah lembur. Pertanyaannya, berapa kapasitas produksi normal perusahaan per bulan? Kedua, buatkan level production plan dan hitunglah dalam Excel. Setelah kita mendapatkan data dari perusahaannya, itu tentang periode, permintaan, produksi normalnya berapa, lemburnya berapa, serta penyimpanan, dan data lainnya. Langkah berikutnya kita mulai menghitung. Yang pertama, masukkan periode. Setelah periode, kita menambahkan permintaan. Lanjut ke kolom berikutnya, nambahkan pekerja. Dan selanjutnya penyimpanan. Untuk periode dan permintaan, kita copy bagian dari tabel data. Pekerja ada 5 orang. Dan penyimpanan adalah 0. Oke, selanjutnya kita mencari jumlah produksi normal. Di produksi normal kita menggunakan rumus yaitu mencari produksi per pekerja dikali dengan pekerja. Dapat 1.585 unit. Selanjutnya, untuk level production itu dengan menjumlahkan semua permintaan per periode. Semua periodenya kita jumlahkan, lalu kita bagi 4. Karena ada 4 periode. Dapatlah 1.700 unit. Selanjutnya, kita menambahkan
kolom baru, yaitu produksi reguler. Di mana produksi reguler ini kita gunakan nanti sebagai agregat planningnya. Nah, selanjutnya kita nambahkan produksi normal. Oke, selanjutnya untuk produksi reguler, kita akan memasukkan level production. Lalu kita kunci menggunakan Fn F4. Enter. Nah, setelah itu kita akan drag aja ke bawah. Ya, selesai. Begitupun dengan produksi normal. Kita akan mengambil produksi normal, lalu menguncinya dengan Fn F4. Oke, selesai. Selanjutnya, karena di sini ada perbedaan produksi reguler dan normal, kita perlu menambahkan lembur dan biaya penyimpanan. Karena apapun yang kita simpan itu menggunakan cost, akan menghabiskan cost. Untuk lembur kita menggunakan formula yaitu produksi reguler dikurang produksi normal. Oke. Nah, di sini kita akan menyamakan lemburnya karena produksi reguler sama normalnya sama. Nah, untuk bagian penyimpanan kita menggunakan formula lagi, di mana penyimpanan ditambah produksi normal ditambah lembur dikurang dengan permintaan per periode. Nah, selanjutnya kita akan mengurangkan biaya penyimpanan di periode Januari. Selanjutnya ditambah produksi normal ditambah lembur dikurang dengan permintaan. Nah, kita drag ke bawah. Oke. Untuk kita mengetahui berapa jumlah produksi reguler, normal, dan juga lembur, serta penyimpanan pada 4 periode itu, kita akan menjumlahkan menggunakan sigma. Di sini kita terlihat dia langsung menjumlahkan 4 kolom. Hanya kita enter dan menariknya ke samping. Oke. Nah, dari sini kita akan memerlukan biaya. Kita akan mencari biaya pertama, yaitu biaya produksi. Biaya produksi berapa? Yaitu sama dengan produksi normal dikali produksi normal per unit. Sebelumnya kita akan mengubah ini menjadi currency. Oke. Selanjutnya adalah biaya lembur. Untuk biaya lembur, kita juga mengkalikan jumlah lembur dikali biaya lembur per unit. Selanjutnya kita mencari biaya penyimpanan. Untuk biaya penyimpanan sendiri, kita menggunakan yang sama juga, mengkalikan jumlah total penyimpanan dikali inventory holding. Oke. Selanjutnya untuk total produksi. Total produksi semuanya kita menggunakan sigma.
Oke, dapatlah kesimpulan kalau misalnya biaya produksi pada 4 periode agregat planning di perusahaan Cokobit adalah 57.060.000. Untuk biaya lembur di 5.980.000 dan biaya penyimpanan 480.000. Dengan total keseluruhan itu 63.520.000. Oke, setelah kita mengetahui agregat planning menggunakan cara manual, sekarang kita akan menggunakan solver. Nah, solver itu adalah bagian yang ada di Excel, yaitu kita bisa menampilkannya melalui ini. Pergi ke file, habis ke file kita ambil option, setelah option kita ambil pilih add-ins. Setelah add-ins, nanti di sini akan muncul solver add-in. Itu di bagian data analyze. Selanjutnya kita oke. Nah, selanjutnya kita akan pertama kita menambahkan di sini periode. Periode. Setelah periode kita menambahkan permintaan. Setelah permintaan kita menambahkan produksi reguler, produksi normal, lembur, dan penyimpanan. Kepencet dia. Dan penyimpanan. Nah, setelah itu untuk periode periode dan permintaan kita copy di bagian atas. Nah, setelah itu untuk lembur kita menggunakan rumus yang sama. Itu sama dengan produksi reguler dikurang produksi normal. Begitu seterusnya. Untuk penyimpanan juga menggunakan rumus yang sama. Itu sama dengan 0 ditambah produksi normal ditambah lembur dikurang permintaan. Untuk selanjutnya juga sama, yaitu penyimpanan yang ada di bulan Januari kita tambahkan produksi normal ditambah lembur dikurang permintaan pada bulan Februari. Begitu seterusnya. Oke, setelah itu kita akan mencari total produksi. Total produksi sama dengan sum jumlah keseluruhan produksi dikali produksi normal ditambah kita menggunakan sum lagi untuk lembur itu jumlah keseluruhan lembur dikali lembur per unit ditambah untuk kos penyimpanan kita menggunakan sum. Nah, untuk penyimpanannya keseluruhan penyimpanan dikali inventory holding. Oke, untuk itu kita enter.
Nah, selanjutnya kita menggunakan solver, itu kita ambil di data. Setelah data, ada di data analisis. Selanjutnya ada bagiannya solver. Setelah solver, kita pilih set objektif, yaitu di total produksi. Karena kita akan mencari total produksi. Itu intinya. Nah, selanjutnya kita pilih min. Setelah min, kita akan mencari yang akan kita tambahkan produksi reguler. Kita akan menambahkan produksi reguler ini kan masih kosong. Nah, kita menggunakan solver agar mengisi ini. Jadi kita tambahkan sel-sel yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu kita tambahkan add. Setelah add, itu kita akan mencari produksi reguler. Kita tarik ke bawah, kita ubah sama dengan produksi reguler kita ada di 1700 tadi ya. Ditambah, kita menambahkan formula lagi dengan add. Nah, sekarang kita akan mendrag produksi normal. Nah, produksi normal kita ubah juga sama dengan 1585. Oke, setelah oke kita akan mensolvernya. Oke, dan tekan oke. Nah, ini otomatis dia keluar ya. Nah, sama dengan hasilnya juga sama. 6 kita ubah ke currency dulu dan hasilnya sama 63.520.000 dan kita menggunakan solver dengan total hasil yang juga sama yaitu 63.520.000. Nah, untuk lebih bagusnya kita akan kasih ini tabel dan mengasih warna ya. Biru aja. Nah, untuk total produksi, dikarenakan total produksinya sama, kita kasih warna yang sama. Warna oranye. Oke. Jadi kita mencari solver, jadi ini yang muncul ketika kita menggunakan solver. Begitu. Nah, begitulah kira-kira membedah suatu permasalahan dalam penggunaan agregat planning di manajemen operasional. Menurut saya, penggunaan agregat planning ini sangat amat membantu bagi perusahaan. Jadi, di sini kita akan banyak mengetahui berapa produksi yang bakal kita buat, berapa lembur yang bakal kita gunain, dan penyimpanan seberapa banyak yang kita perlukan dengan menggunakan cost yang stabil dan juga tercover. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.